Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Ziasta dengan NIM 2321702 semester 1 dari jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS Mitigasi Bencana dan Kearifan Lokal yang dibawakan oleh Bapak Fariza Riyadi MSI. Di video kali ini saya akan mengangkat tema tentang kearifan lokal budaya Kaili, terkhususnya di Palu, Sulawesi Tengah, dalam mitigasi bencana dan jenis-jenis kearifan lokal di Indonesia dalam konteks mitigasi bencana yang bisa diadopsi untuk diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, mari simak videonya. A few moments later. Suku Kaili merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang banyak mendiami wilayah Sulawesi Tengah, terkhususnya di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Secara historis, pembagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di masa pendudukan Belanda pada tahun 1905 terbagi menjadi wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Suku Kaili sebagai suku yang secara turun-temurun menduduki wilayah Sulawesi Tengah pun memiliki banyak kekayaan, tidak hanya dalam bentuk bahasa dan kebudayaan. Kearifan lokal budaya suku Kaili di Sulawesi Tengah sebenarnya ada banyak, seperti larangan adat, tanda-tanda alam, ritual alam, kayori, cerita rakyat, dan tutura. Dalam video ini, saya hanya akan sedikit menjelaskan tentang kayori dan tutura. Kayori adalah sastra lisan suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berisi syair-syair kuno tentang masa lalu, termasuk di dalamnya peringatan soal bencana alam. Kayori merupakan syair yang lahir setelah peristiwa gempa dan tsunami pada tahun 1938. Berikut gambar-gambar yang dapat saya tampilkan, atau mungkin bisa dicek ke website di bawah ini. Dan ternyata sekarang kayori telah dijadikan sebagai sanggar seni. Nah, masuk ke pembahasan tutura. Salah satu bentuk tutura adalah toponimi, penamaan daerah oleh peristiwa yang pernah terjadi di suatu daerah, termasuk kejadian bencana. Sebagai contoh nih, daerah Duyuk. Duyuk ternyata artinya itu tanah longsor. Tondo artinya tepi atau pinggiran di atas tanah longsor. Kawatuna artinya banyak batu, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kalau teman-teman mau tahu, bisa cek di website ini. Masuk ke jenis-jenis kearifan lokal dalam konteks mitigasi bencana di Indonesia. Peran kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah dalam mencegah dan meminimalisir bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah masih dijalankan dengan baik, seperti masih dilaksanakannya kegiatan jipen atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan jipen atau hukuman di suku Dayak Kalimantan Tengah mungkin dapat diterapkan di Sulawesi Tengah agar masyarakat yang tidak menaati aturan seperti penebangan pohon, membuang sampah sembarang, dan membuang limbah rumah tangga di sungai mendapatkan hukuman untuk efek jera. Tapi nih, kalau dipertimbangkan lagi, kegiatan jipen ini sepertinya agak sulit untuk diterapkan di Sulawesi Tengah. Kita sudah lihat banyak sekali tempat pembuangan sampah sembarang, padahal sudah diperingati dan bahkan ada dendanya. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan tidak menaati aturan tersebut. Pembahasan selanjutnya, tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Ketapang, Kalimantan Barat, seperti syair gulung, merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang bersumber pada lingkungan tempat di mana masyarakat tinggal. Tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat dapat digunakan untuk media dan sumber belajar, baik pada pendidikan formal maupun non-formal, dalam menghadapi resiko bencana dalam waktu yang panjang. Proses terjadinya bencana dalam waktu panjang akan berdampak tidak hanya pada satu generasi saja, maka diperlukan proses pewarisan kebudayaan yang bersifat turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Dalam proses enkulturasi tersebut, individu berusaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang harus dipahami oleh orang lain, terutama terkait dengan bagaimana perlakuan manusia terhadap alam. Berikut gambar dan website yang bisa saya sertakan.
Tradisi lisan di masyarakat Ketapang, Kalimantan Barat ini mungkin bisa diterapkan di Sulawesi Tengah agar penerus selanjutnya dapat mengetahui kondisi lingkungannya, juga dapat mengetahui bencana-bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Tradisi lisan ini juga bisa dibuatkan semacam teater kejadian masa lalu agar menarik perhatian anak muda, atau mungkin juga bisa diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, seperti diadakannya lomba bercerita sejarah kejadian masa lalu. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.